المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah setia, jamaah yang senantiasa istiqomah. Setiap malam Sabtu jamaah majelisnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, semoga semuanya senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat anugerah karunia rahmat, kasih sayang, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kecembaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan panjang usia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama guru kita yang Anda Allah Alidrus dan juga Pak Haji Abdul Aziz. Semoga beliau-beliau dan para guru, para ma'alim, para ustadz yang lain semoga mendapat karunia kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus lagi kita sama-sama berdoa untuk guru kita Pak Haji Abdul Aziz yang insya Allah hari Senin nanti, lusa ya, berarti Sabtu, Minggu, Senin itu beliau akan ziarah umroh bersama keluarga. Kita sama-sama berdoakan, bertawasul dengan kehadiran kita, dalam ilmu kita, karena di antara sebaik-baiknya tawasul yaitu tawasul dengan amal soleh, sebagaimana Allah sebutkan wabtagu ilaihil wasilah. Para ulama ahli tafsir, para ulama mufassirin memberikan tafsir dari kalimat al-wasilah ini, yaitu ay al-amal as-soleh, amal soleh. Dan amal soleh itu banyak, salah satunya duduknya kita pada malam hari ini di majelis ilmu untuk sama-sama mengambil manfaat nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muqaddimatul Qulub ini. Maka kita bertawasul dengan kehadiran kita, duduknya kita di majelis ilmu ini, semoga perjalanan beliau sekeluarga ini tercatat dalam catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kedepannya kita yang ada yang hadir di sini menyusul perjalanan ibadah umroh beliau, dan semoga segala hajat dan cita-cita, harapan, doa beliau dikabul Allah Subhanahu wa taala, pergi dalam keadaan sehat, aman, dan juga pulangnya pun demikian dalam keadaan sehat, aman, tanpa ada halangan, gangguan apapun, yang terutama pulang dengan membawa limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sama-sama doakan, dan dengan tambahan kita bertawasul dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah dengan niat yang tadi, Al-Fatihah biniyati annallaha bisa fatih umrah.
Kaisu Agiana da binti Kaisi Ahmad Syuhuri Anallah Awi jahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Syifa Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian semoga bacaan Fatihah dan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan majelis ilmu yang penuh dengan kasih sayang Allah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan uraian Imam Ghazali terkait lanjutan kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada keterangan riwayat sebelumnya disebut beliau selamat dari upaya-upaya reka perdaya, dari upaya-upaya jahat, niat jahat ya kaum Quraisy beserta sekutu-sekutunya. Dan kemudian beliau pergi berangkat meninggalkan kediaman beliau, meninggalkan orang-orang yang beliau sayangi, orang-orang yang beliau cintai, keluarga beliau, sahabat beliau, sanak karib kerabat beliau. Beliau pergi dengan diiringi oleh rasa berat hati dari keluarga beliau dan juga doa, tangisan, kekhawatiran dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Fatimah, dari keluarga yang sangat menyayangi beliau. Beliau pergi meninggalkan Mekah disertai didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari Mekah beliau menuju Gua Hira yang dilaksanakan perjalanan beliau 5 hari. Ketika saat itu kediaman beliau dikepung oleh orang-orang suruhannya kaum Quraisy. Namun Allah menghendaki beliau selamat dan kemudian beliau menempuh perjalanan yang kita bisa bayangkan. Perjalanan beliau itu bukan perjalanan gampang seperti sekarang. Sekarang kita mungkin dalam alam pikiran kita yang namanya perjalanan, ada jalan aspal hitam ya, paling jelek jalannya itu paling bolong-bolong sedikit, ada air di atas, lampu-lampu menerangi. Itu sejelek-jeleknya gitu. Sejeleknya lampunya yang tadinya hidup suram. Dalam alam pikiran kita sekarang mungkin seperti itu. Lebih ininya lagi perjalanan di kampung, paling aspal yang rusak. Tapi kondisi beliau saat itu jauh dari bayangan pikiran kita sekarang. Bisa kita bayangkan beliau pergi dalam keadaan kediamannya dikepung oleh orang-orang yang saat itu beliau diharapkan tujuannya beliau meninggal, untuk membunuh beliau dengan rencana yang matang, yaitu dengan tebasan serentak. Kita bisa bayangkan. Namun Allah menghendaki beliau selamat, kemudian beliau menempuh perjalanan yang lumayan rumpil, sangat rumpil, tanpa penerangan, dalam keadaan gelap gulita, ditambah lagi rasa kekhawatiran orang yang nyusul beliau. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan.
sehingga beliau sampai ke guha Sur. Nah, sampai di sana di guha Sur, kemudian beliau masuk. Kemudian setelah beliau masuk di dalam, Allah memerintahkan merpati sepasang untuk membuat sarang di samping lubang gua tersebut, dan kemudian memerintahkan laba-laba untuk membuat jaring sarang yang menutupi lubang gua tersebut, dan juga memerintahkan pohon agar tumbuh di di depan persis lubang tersebut, sehingga menutupi orang-orang yang lewat tidak bisa melihat lubang itu karena terhalang oleh pepohonan yang diperintahkan Allah agar tumbuh secara mendadak. Sebelumnya nggak ada. Kalau sebelumnya sudah ada, beliau nggak bisa masuk ke sana. Nah, ini atas izin dan kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa masuk dan kemudian istirahat di dalam. Ini menurut riwayat yang sebelumnya dari Imam Qadhi Iyad, ya. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa syaikhan an Anas. Wa rawa asy-syaikhan wa rawa riwayatkan. Sofa asy-syaikhan. Syaikhan ini kalau dalam disiplin ilmu hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat ini riwayat yang sahih. Karena para ulama ahli hadis sepakat riwayat-riwayat imam yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sahih. Sehingga ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan yang bersumber dari setia Rasulullah. Nah, Sayyidina Anas berkata, Abu Bakar berkata, kata Sayyidina Abu Bakar, qultu lin Nabi wa nahnu fil ghair. Ketika kami sudah ada di dalam guha, aku berkata kepada Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, law anna ahadahum nadara ila qadamih la ra'ana. Andai salah seorang dari suruhan-suruhan kaum Quraisy dan sekutunya yang saat itu menyusul Rasul ke Gua Sur, melihat ke dalam gua, maka tentu mereka, salah seorang dari mereka kalau ada yang melihat, akan melihat kaki kami, melihat kaki baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau melongok ke dalam gitu, nengok ke dalam, dilihat tentu kaki kami, baik itu baginda Nabi atau Sayyidina Abu Bakar, terlihat oleh orang tersebut. Ya, Sayyidina Abu Bakar khawatir kepada baginda Nabi, jangan-jangan nanti kaki kita kelihatan oleh mereka, kata Sayyidina Abu Bakar. Faqala lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar yang khawatir orang-orang suruhan kaum Quraisy bisa menemukan beliau berdua. Nah, kata baginda Nabi, madannuk bi isnain Allahu salisuhun. Abu Bakar, kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah khawatir. Kita berdua ini ditemani Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdua, tapi kita ditemani Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bertiga, Abu Bakar. Kamu tidak usah takut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kondisi saat itu, andai ada salah seorang yang
apa namanya, nengok gitu kalau orang Sunda bilang, ke celah lubang gua. Tentu kaki beliau ini kelihatan, tapi Allah melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam beserta Sayyidina Abu Bakar. Wa dzakara ba'du ahli syiar, dan sebagian ahli sejarah menceritakan Ana Abu Bakar lama qala lah sallallahu alaihi wasallam lau ja'una min hahuna la dhahabna min hahuna. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, andai mereka nanti datang melihat ke arah sini, nah maka kita pindah ke sana. Maka nanti kita bergeser pindah ke sana. Ya artinya kita bayangkan kondisi di dalam gua gimana. Kekhawatiran Rasulullah sebagai manusia biasa ada rasa kekhawatiran. Dan tentunya lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq sangat mengkhawatirkan keselamatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kekhawatiran mencapai puncaknya, sehingga nyaris hampir tidak ada harapan bisa lolos dari pengejaran orang-orang suruhan kaum Quraisy. Maka dalam kondisi situasi seperti itu, nadhara as-sadiq ilal ghaib. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat ke bagian dalam dari gua, faqad in faraja min janibil akhar. Si goha itu tersingkap, jadi ada celah, jadi ada terowongan di dalam gua itu, dan terowongan itu wa idan al-bahr qaditasola. Terowongan itu tembus ke pinggir lautan. Jadi seolah-olah di belakang gua itu ada hamparan lautan terlihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di pinggir lautan itu wasafinatun masdudah ila janibi, ada perahu yang diikat ke pinggir, ke pantainya laut itu, sebagaimana umumnya sekarang kita lihat di pinggir-pinggir laut itu kan ada perahu ditambatkan, diikat, ya, sehingga perahu itu tidak tidak berjalan ke bawah air. Seolah-olah dipersiapkan kalau memang diperlukan nanti tidak ada cara lain selamat dari pengejaran kaum Quraisy, nanti beliau bersama Sayyidina Abu Bakar masuk ke lorong itu, kemudian pergi meninggalkan gua tersebut dengan mengendarai si perahu tersebut. Ini menurut riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa untuk kekasihnya tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anil Hasan al Basri balagan ana Abu Bakar lailatan intalaqa ma'a. Kemudian riwayat dari Sayyidina Imam Hasan al Basri. Imam Hasan Basri salah seorang tabi'in yang terkenal, Ra'isu tabi'in. Nah, beliau menyampaikan kisah yang sampai kepada beliau bahwa suatu malam Sayyidina Abu Bakar pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat versi dari Imam Hasan Basri, ilal ghaib, pergi menuju gua Sur. Karena yamsi baina yadai sa'atan wa min khalfi sa'atan. Nah, dalam perjalanan dari Mekah menuju Gua Sur,
Sayyidina Abu Bakar ini ketika berjalan mendampingi Nabi, kadang Abu Bakar ini berjalan di depan beliau. Terus kadang beliau berjalan di belakang Rasul. Kadang di depan, terus kemudian kadang ke belakang. Tidak di belakang, terus tidak. Tidak di depan, terus tidak. Nah, sikap Sayyidina Abu Bakar ini pun dipertanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat Sayyidina Abu Bakar kadang berjalan di depan, terus kadang di belakang, terus begitu pindah-pindah. Nah, itu ditanyakan oleh Rasul kepada Abu Bakar, kenapa kamu begitu jalannya? Kadang kamu di depan, terus kadang di belakangku. Faqala, Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai Rasul, ketika aku ingat rasa kekhawatiranku, kita ini sedang dikejar orang. Maka begitu aku ingat kita sedang dikejar orang, aku di belakang. Supaya ketika mereka menyergapmu, menyergap kita, maka akulah orang pertama yang kena sergapan mereka, sehingga engkau ada kemungkinan selamat. Lalu ketika aku berjalan di depan, aku ingat kaum kafir Quraisy ini banyak sekutunya. Tidak menutup kemungkinan di depan sudah menyongsong pengintai yang mengintai perjalanan kita, yang memantau kita. Maka begitu aku ingat kita ini dipantau, maka aku berjalan di depan. Takut jangan-jangan nanti ada anak panah di depan atau tombak di arah depan yang diarahkan kepada kita. Maka ketika aku di depan, maka akulah orang pertama yang terkena oleh serangan mereka. Tentu aku meninggal sedangkan engkau kemungkinan selamat. Kecintaannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah seperti itu. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita berjalan dengan orang yang kita hormati, orang kita muliakan, dalam posisi yang genting, maka tidak su'ul adab kita berjalan di depan guru kita. Ini mindset kita yang diatur berdasarkan manhaj. Jangan mentang-mentang ada guru ada dalam bahaya di belakang aja terus. Ini pelajaran. Intinya memuliakan itu menghormati, sekaligus juga keselamatannya juga harus dikhawatirkan. Ini luar biasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka wajar dan pantas Sayyidina Abu Bakar Siddiq istimewa, lebih istimewa dari sahabat yang lain. Beliau sayang semua sahabat, beliau cinta semua sahabat. Tapi tidak sama rasa sayang beliau, cinta beliau kepada yang lain dibanding kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sesuai dengan pengorbanan dan sikapnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kecintaannya kepada beliau. Gitu. Nah, ketika di perjalanan pun begitu, sehingga faqala laukanna syai'un ahbabtu an tuqtaladuni. Ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, maka tentulah engkau tidak terbunuh. Artinya tentu aku akan lebih dulu yang terbunuh dan engkau ada kemungkinan nanti selamat. Ini sangat mengkhawatirkan keselamatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingat ada yang mengejar, beliau di belakang Abu Bakar. Kalau ingat lagi, kaum Quraisy ini banyak sekutunya. Jangan-jangan di depan pun udah ada pengintai yang menghadang kita. Maka aku pun berjalan di depan, kata Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah.
Qala maka Sayyidina Abu Bakar berkata, walladzi ba'asak bil haq. Demi zat yang mengutus engkau membawa kebenaran wahai Rasulullah, aku rela. Falaman tahiyya ilal ghar, nah ketika keduanya beliau bersama Sayyidina Abu Bakar sampai ke gua Sur, Magola Sayyidina Abu Bakar berkata, "Makanak ya Rasulullah. Mohon tunggu sebentar. Di sini dulu wahai Rasulullah. Jangan kemana-mana. Udah, Anda diam tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Hatta astabri lakal ghar. Aku mau periksa dulu ke dalam gua." Begitu masuklah Sayyidina Abu Bakar ke dalam gua, kemudian pas tabrah guanya beliau bersihkan. Kita bisa bayangkan gua itu di mana adanya? Di gunung. Gunung itu mana kondisinya? Kita bisa bayangkan segala kemungkinan ada yang namanya di gunung. Kondisinya, situasinya, keadaan, segala macamnya, yang tentu banyak hewan-hewan yang diem di sana seperti kelabang, terus kalajengking, ular, dan kemungkinan ada di sana yang namanya gua di gunung. Sehingga beliau mencegah Rasulullah masuk dulu. Beliau diminta oleh Sayyidina Abu Bakar duduk dulu, nunggu, kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar membersihkan sekitar gua. Faja'ala yaltamisu biyadi, terus diraba-raba dibersihkan. Ada ranting, ada apa, dirapihkan. Fakullama ra'a hujran, ketika di dalam beliau Sayyidina Abu Bakar melihat satu lubang, melihat lubang, ada lubang menganga, faqata'a min saubih, maka beliau pun merobek bajunya, pakaiannya, wa alqamahul hujr, kemudian lubang itu beliau sumpal dengan pakaian beliau. Maksudnya apa? Khawatir yang namanya lubang di dalam gua biasanya tempat kediamannya makhluk yang menyengat, yang berbahaya seperti kelabang dan semacamnya atau ular. Nah, ketika ada lihat lubang, beliau pun langsung merobek pakaian beliau, kemudian disumpel lubang itu dengan pakaian tersebut. Hatta fa'ala dzalik bisawbihi ajma'a, sehingga semua lubang itu ada lagi lubang, beliau robek lagi pakaiannya, disumpel lagi, dicari lagi, terlihat ada lagi lubang, terus seterusnya hingga pakaian beliau habis, ya, tidak ada lagi buat yang menyumpal, masih tersisa satu lubang. Ada satu lubang yang tersisa. Fawadu'a aqobah alaih li'alla yakhruja ma yu'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menutup lubang itu dengan tumit beliau oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maksudnya apa? Supaya isi atau makhluk yang ada di lubang itu tidak keluar, yang nantinya bisa menyakiti, menggigit atau menyengat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul setelah dikira sudah aman, maka beliau pun diminta masuk oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian doa ra'sah fi hujri Abu Bakar, beliau dalam keadaan selonjor, Rasulullah berbaring di dalam pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian di sana istirahat, wa nama
dan Rasulullah tertidur karena kecapean dalam pangkuannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, dalam keadaan seperti itu, fawudhiqa Abu Bakar fi rijlih minal hujar. Kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada yang menyengat. Ada yang menyengat sehingga Sayyidina Abu Bakar bingung. Yang namanya disengat makhluk hewan-hewan itu kita bisa bayangkan. Ular atau kalajengking atau apapun sama-sama sakit dan sama-sama rata-rata berbisa. Rasulullah tidur pula capek, kaki disengat, katakanlah oleh kelabang atau ular. Nah, saking menahan rasa sakit, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan rasa sakit, tapi juga khawatir membangunkan Rasulullah yang terlelap istirahat tertidur. Tanpa terasa air mata, matanya mengeluarkan air mata, terus kemudian air mata tersebut menetes yang persis jatuh kepada baginda Nabi SAW. Contoh seperti begini, Rasulullah di sini kaki dilonjorin karena menutup lubang itu. Air mata jatuh otomatis persis netes ke pipinya baginda Nabi SAW. Fasaqatat dumu'u ala wajhi Rasulillah SAW. Maka beliau pun terbangun karena terjatuh air mata dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ma ba'aluk ya Abu Bakar? Malak ya Abu Bakar? Abu Bakar, ada apa? Kok kamu menangis? Ini air matamu menetes kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Abu Bakar menjawab, fidaka abi wa ummi. Radaqatul fidaka abi wa ummi. Aku ada yang menyengat, kata Sayyidina Abu Bakar. Ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Artinya ini istilah bahasa orang Arab. Aku rela. Aku rela wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa. Fanafalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau sekarang nih diemut di ini mukanya, luka sengatan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibasahi dengan ludah. Fadhahaba ma bijasadi, maka hilang spontan rasa sakit yang dirasa oleh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini demikian perjuangan pengorbanannya Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi teladan contoh buat kita bagaimana kecintaannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah yang luar biasa, sehingga beliau rela menahan rasa sakit yang luar biasa, padahal untuk ukuran kita bisa jadi kita ini enggak tahan, enggak kuat karena nilai kecintaan kita masih jauh rendah di bawah Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, jadi tuntunan untuk kita. Itu cukupkan karena waktunya sudah habis. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberkahi kita semua dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana علينا توبة تسير كل مرة
صلاتي وآخر روعتي واغفر لي ولدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أخيرة مرصوفة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسقى فضلا وجودا منا الذي بسبيل ما بالمصطفى رسولي نقى بكل سر صلى وسلم ربي على يد الحق وآله وصحبه عداد قصي السبيل والحمد لله لله والرحمن والحمد لله بالباقي وتركنا كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب أمة سيدنا محمد اللهم صل أمة سيدنا محمد اللهم صل أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.